ada sesuatu yang mengejutkan. Amplop Katleaku udah kebuka. Dari satu bulb cuma satu kuntumnya, yang ini juga satu dari satu. Oktober 2021 aku mau masukin ini nih bunga-bunga anggrekku, Cattleya sama Dendrobium, karena kalau malam udah di bawah 10 derajat ya, takut kedinginan. Ini sih yang udah ada amplop udah kebuka tuh satu ya. Nah ini lagi pembentukan bunga, ini juga udah ada 2 yang ku masukin ke rumah ya, karena belum lagi masa pembungaan gitu. Ini kalau dingin-dingin bagus untuk pembentukan masa pembungaan Cattleya. Nah aku mau taruh ruang tamu supaya hangat, dia nggak kedinginan, ntar takutnya mati kalau di bawah 5 derajat. Ada 3 amplopnya, yang 2 udah pecah dan 1 udah benar-benar kebuka ya, cuma 1 kuntum. 2 tahun lalu pas aku beli 1 bulb itu ada yang 3 kuntum, ada yang 2 kuntum. Tahun ini 1 kuntum. Yang ini aku nggak tahu ini 1 kuntum atau 2 kuntum. Kalau ku keker-keker kan ngekernya itu ke tempat terang gitu. Dan 1 lagi belum ada isinya. Jadi kalau belum ada isinya amplop begini, aku taruh di tempat yang kena matahari langsung. Misalnya nih sinarnya di sini ya. Jadi ku arahin dia biar dapat sinar. Tuh seneng banget. Akhirnya bisa menaklukkan Cattleya. Jadi kalau misalkan amplop Cattleyanya, kalau bulb Cattleyanya gendut begini, lihat deh. Tuh. Gemuk banget dan ada kulitnya begini. Kalau udah gemuk itu kemungkinan besar ada isinya. Tuh ini juga gemuk banget. Tuh. Dan ini yang jenis wangi banget deh. Nah kalau misalkan dia ada tetes embun begini ya. Ini karena dia ditaruh di rumah indoor ya. Ya bisa aja, apa sih namanya itu, gutasi apa ya, yang ada tetes embun keluar bisa dari daun kalau dia nyerap kebanyakan air gitu ya, dan cuacanya lagi dingin ya. Naik 1 derajat. Di luar 12 derajat, di dalam rumah 21, jam 9.46 ya. Nah ini nanti aku mau lepas dulu deh kerangkanya biar enak dilihatnya ya. Tipsnya gimana gitu ya. Jadi ya aku ngikut ini ya, ada masanya aku patah hati loh, kok Cattleya aku nggak berbunga, gimana caranya, susah. Emang konon katanya Cattleya itu susah dibikin berbunga, apalagi Cattleya yang berdaun 1 gitu katanya. Terus misalkan rawat Cattleyanya dari seedling. Nah itu kalau rawat dari seedling 4-7 tahun akan muncul bunga pertamanya. Jadi kalau kalian aduh mahal banget sih bunga anggrek gitu ya. Nah kalau mau yang rawat dari seedling ya jangan pilih Cattleya, dia lama gitu ya. Jadi walaupun udah 7 tahun kemungkinan belum berbunga untuk pertama kali. Jadi kalau mau Cattleya mendingan beli yang udah dewasa atau memang udah ada amplopnya atau yang berbunga. Jadi kalau Cattleyanya udah pernah berbunga, nah kemungkinan lebih cepat dibikin berbunga. Kemudian ada juga yang bilang kalau di dataran tinggi gitu ya, di tempat-tempat yang dingin gak ada masalah ini si Cattleya berbunga. Nah aku sendiri kan tinggal di 4 musim gitu ya. Terus harusnya nggak ada masalah dong tiap tahun bisa berbunga. Ternyata tetap ada masalah guys. Masalahnya adalah kalau Cattleyanya selalu ditaruh di ruangan yang hangat, dia nggak berbunga. Jadi triknya ini kalau untuk Cattleya ya sama mirip kayak anggrek bulan sih. Ada perbedaan suhu dan suhu siang dan malam ya. Kalau sekitar 5-7 derajat. Nah kalau di tempatku di 4 musim, jadi waktu musim gugur itu ya, kan ini dari summer ya, dari musim panas taruh di luar, kena sinar matahari langsung, tapi yang nggak 40 derajat ya guys, nanti gosong. Nah, kemudian dibiarin sampai musim gugur, awal-awal musim gugur, tapi sambil dicek suhunya. Kalau sampai suhunya udah di bawah 5 derajat, nah itu masukin ke rumah. Dan kalau misalkan udah kelihatan amplopnya dan amplopnya udah ada isinya, nah itu bisa masukin rumah lagi gitu, biar nggak kedinginan. Khawatirin ntar kan mati kalau misalkan di bawah 5 derajat gitu ya. Kemudian kalau anggrek bulan ya selalu di dalam rumah ya.
ku taruh di ruangan yang nggak ada pemanas ruangnya. Jadi dia waktu musim gugur juga nanti akan pasti, kalau anggrek bulan itu pasti. Nah, yang mas ini yang agak-agak tricky ya istilahnya, agak sulit dibikin berbunga ini adalah si Cattleya. Nah, si Cattleya ini selain suhu tersebut, dia butuh pupuk yang butuh P yang tinggi gitu. Jadi bisa pakai P-nya. Kalau misalkan pakai pupuk NPK tuh yang P-nya itu yang 30% gitu pembandingannya, atau yang ada tuh yang 52. Nah, waktu itu aku mau coba beli yang 52, cuma aku khawatir, aduh kalau anggrek Cattleya-nya nggak sehat, nah itu bisa mati, nggak tahan konsentrasi P-nya yang terlalu tinggi. Nah, ini aku ya beli ada pupuk NPK tapi keseringan lupa, paling sebulan kasih sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi aku proses bikin dia berbunga dari Januari. Nah, sekarang ini Oktober tanggal 8 Oktober gitu. Dari prosesnya itu memang agak lama ya. Dan setelah kena sinar matahari langsung di summer gitu ya, bulbnya makin gede. Nah, ini dia perlu nutrisi makanan yang cukup. Jadi aku kasih air rebusan kulit bawang merah, terus dari bawang merahnya langsung 1 siung campur 1 liter air di blender, saring, nah semprot bagian akar aja. Itu dia bikin numbuhin bulb baru, numbuhin akar baru gitu ya. Dan makanannya juga cukup. Kemudian dari pupuk kulit pisang. Tuh. Ya, kulit pisang aku rendam minimal 4 hari, kemudian ku saring. Dan ini ku siramkan ke anggrek-anggrekku, terutama anggrek yang lagi mau dibikin berbunga. Ini kandungan P-nya tinggi. Ya, K-nya juga bagus. Pokoknya konsentrasi NPK-nya ini ya, pupuk alami ini bagus dari kulit pisang. Ya, nah nanti kalau udah ku buka, ini kan setelah disaring ya, kemudian ku masukin air lagi, saring lagi, maksudnya 4 hari kemudian lagi gitu ya, sampai 3 kali biasanya udah ku lempar ke kompos, karena kalau ku buka udah bau busuk, aku nggak mau lagi. Nah, jadi ini rahasia bikin Cattleya berbunga, ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin setiap orang beda-beda keberhasilannya gitu ya. Nah, pakai ini kulit pisang, bagus banget, pupuk alami ya, bisa bikin berbunga. Nih kulit pisang ya. Jadi kalau kalian misalkan aku patah hati, adalah aku baca-baca beberapa komentar di yang ku bikin di video Cattleya gitu. Aku patah hati sama Cattleya. Ya disayang-sayang nggak berbunga gitu ya, udah aku buang. Ada yang bilang gitu ya, ada yang ku buang, ada yang kasih tetangganya gitu ya. Oh, bertahun-tahun dirawat, 5 tahun 10 tahun nggak pernah berbunga. Dikasih pupuk macam-macam. Nah, jadi guys, ini sih berdasarkan pengalamanku, mungkin aja pengalaman teman-teman berkebun atau pehobi anggrek yang lainnya itu beda-beda gitu ya. Tapi ya aku suka banget ini nontonin video atau baca-baca artikel pengalaman orang. Kalau kok dia bisa sih, aku nggak bisa, gimana caranya, gimana gitu ya. Ada suatu kala aku patah hati, males, udah deh aku buang aja deh anggrekku. Ada, cuma aku mikir lagi, aduh kasihan ya, sayang ya, padahal Cattleya-nya bagus, bulbnya bagus gitu ya. Ya emang, tapi kok kurus-kurus, gimana aku baca lagi tuh ya, adalah 1-2 bulan atau 3 bulan patah hati, ya udah, nggak maksudnya dilupain. Tapi ada lagi yang bikin aku semangat setelah aku nonton video-video pehobi anggrek lainnya, setelah aku baca artikel tentang membungakan Cattleya lain. Oh begini, oh gitu ya. Misalkan harus kena matahari langsung di pagi hari yang sampai jam 11 matahari langsung gitu ya. Terus kalau udah bulbnya gede, makin gede, udah ada amplopnya, taruh posisi amplop Cattleya itu kena langsung sinar matahari, tapi jangan yang 40 derajat banget itu ya, yang 40 derajat gitu ya. Oh begitu gitu ya. Terus aku catat di kertas gitu supaya ingat. Kemudian pupuknya harus tinggi ininya, P-nya. Kalau yang alami ada nggak? Dari kulit pisang ternyata bisa bikin berbunga Cattleya gitu ya. Nah gitu. Jadi aku coba gitu. Pakai kulit bawang merah gitu ya, supaya nutrisinya banyak gitu, makanannya banyak gitu ya. Nih kalau udah bulbnya makin gede, Cattleya ini rakus nutrisi, dia perlu makanan yang banyak gitu ya untuk pembentukan bunga itu. Kemudian kalau untuk yang mau dijadiin bunga potongnya, nursery, nah itu butuh K-nya yang tinggi. Jadi setelah dipotong, nah awet bunganya. Nah itu kan pasar mintanya begitu.
Terus aku di forum anggrek juga, oh begitu gitu ya kan, sering dong nursery anggrek gitu ya, kasih tips-tips, kasih trik-trik. No, terus aku baca, aku print gitu, dan aku praktekkan sendiri. Nah akhirnya ya udah mulai tahu lah triknya gimana bikin si Cattleya ini berbunga. Nah ini keadaan Cattleya aku per 13 Oktober 2021. Mendung musim gugur sih. Baru sedikit kebukanya padahal dalam rumah. Yang ini juga masih sedikit. Cuma satu aja, pelit amat sih ya. Kurang makanan ini, kurang nutrisi. Ntar tahun depan dicoba lagi supaya isinya bisa 2 atau 3 ya. Satu lagi yang agak kosong itu, yang masih kosong mana tuh? Nah ini masih kosong, dia belum kelihatan yang ini. Nah ini aku nggak gunting ya, jadi dia kebuka sendiri. Yang ini juga kebuka sendiri. Akhirnya mekar deh si Cattleyanya. Tuh ya. Mataharinya tadi datang berapa menit udah pergi lagi ya. Dari satu bulb cuma satu kuntumnya, yang ini juga satu dari satu bulb. Yang satu lagi belum kelihatan isinya, dan kalau belum kelihatan isinya taruh ke bagian kena sinar matahari langsung. Tapi kalau udah jelang winter mah mataharinya gimana gitu. Nih aku keker-keker belum ada isinya, udahlah biarin tuh ya. Ya paling enggak senang banget lah berhasil menaklukkan si Cattleya ini ya. Dan bulbnya ini gede nih, yang ini nih. Aduh gelap ya. Jadi pelajaran buat diriku juga ya untuk yang berikutnya Cattleya yang ini ya. Kalau udah bulbnya makin besar, jangan lupa pupuk yang rajin ya. Nih yang ini nih amplopnya ya. Semoga beramplop nanti. Ini keadaan Cattleyaku yang udah mekar sempurna per 25 Oktober 2021. Lihat gede banget ya. Dan ini yang ini paling lebih gede nih. Tuh. Mataharinya lagi bersinar jadi bisa bikin video. Dan yang amplop nggak kelihatan, yang belum ada isinya itu ya. Nah yang ini tuh, yang ini ya bikin ke arah sinar, kena sinar matahari langsung tuh. Oke. Nah di sini buah naga kena sinar matahari ya, itu seedlingnya kebanyakan kena sinar matahari. Cattleya-nya itu harus kupindah tuh ya itu.